Kebakaran hebat melanda pabrik plastik dan mainan di Kecamatan Medan, Johor, Medan. Besarnya kobaran api dan suara dentuman membuat warga menyelamatkan diri. Belanda menghantam Swedia 5-1 pada pertandingan kedua grup F di Houston Stadium, Amerika Serikat. Selamat pagi dari Studio 1 Menara Kompas. Hari ini Sapa Indonesia Pagi edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Saya Cindy Permadi. Dan saya Brema Natenaya. Selama 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Kita akan update juga bagaimana kondisi pemadaman listrik gitu ya yang masih terjadi ternyata di Jawa Barat, terutama kalau tadi di headline itu di Bandung gitu, ternyata banyak banget gitu restoran, kemudian pengusaha yang akhirnya merugi gara-gara banyak pemadaman listrik gitu. Ternyata masih terjadi loh Cindy ya sampai sekarang ya. Iya, dan bukan cuman soal kerugian finansial atau ekonomi aja, tapi yang harus diantisipasi juga adalah kalau kan kita misalnya dilihat di media sosial, jangan-jangan ada yang lagi ngerjain tugas atau ada kerjaan yang ternyata terhambat karena listrik yang mati atau juga pemadaman. Kemudian juga antisipasi yang harus disampaikan ke warga sebelum pemadaman itu berlangsung agar ya masyarakat bisa siap-siap dulu. Betul. Nah, ini masalahnya bukan hanya siap-siap untuk masyarakatnya kemudian menghadapi pemadaman ya, tapi bagaimana solusinya gitu. Ini ada apa sebenarnya di masalah di pemadaman listrik ini? Apakah karena pasokan batu baranya yang kurang atau mungkin tadi ada kendala teknis di dua pembangkit listrik? Kita nanti akan bahas saudara, apa kemudian yang menjadi persoalan utama dalam pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu terakhir ini dan juga bagaimana solusinya. Tapi nanti kita akan bahas di segmen dialog di pagi hari ini. Kita akan buka dulu dengan informasi lainnya saudara di pagi hari ini, di mana kebakaran hebat melanda pabrik plastik dan juga mainan di Kecamatan Medan, Johor, Medan. Besarnya kobaran api dan suara dentuman membuat warga menyelamatkan diri. Api melahap hampir seluruh bangunan pabrik, asap hitam pekat membumbung ke udara. Tim pemadam kebakaran kota Medan berupaya memadamkan api yang menjalar ke permukiman warga. 11 rumah terdampak, 2 diantaranya ikut terbakar. Hingga Minggu dini hari proses pemadaman masih berlangsung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Wilayah kami, yaitu salah satu pabrik mainan yang berada di Jalan Ladang yang saat ini masih dalam proses pemadaman oleh beberapa tim dari Damkar Pemko Medan, Damkar Serta dan Damkar dari Binjai. Ya, sebagian dari belakang rumah yang terbakar. Ada 11 kakak ya Bang ya? Ada 11 kakak. 11 kakak. Kebanyakan tadi banyak yang mengungsi juga ya Bang, warga ya Bang? Ya, sudah mengungsi. Sementara kita lakukan himbauan untuk mereka melakukan pengungsian atau evakuasi serta membawa beberapa barang-barang berharganya. 6 kapal ikan yang tengah sandar di dermaga kawasan Gabion, Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Diduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pengelasan di salah satu kapal. Api yang membesar kemudian merembet ke kapal lainnya yang sedang bersandar. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan dikerahkan menjinakkan api.
Informasi lainnya, saudara, aksi seorang pengemudi ojek online yang mempertahankan motornya saat diderek dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur viral di media sosial. Motor pengemudi ojek daring tersebut diderek saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Sambil menenteng orderan, pengemudi ojol memohon kepada petugas dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol juga sempat naik ke atas truk, namun upaya tersebut gagal. Motor pengemudi ojek online ini tetap dibawa petugas menggunakan truk. Motor kemudian ini diderek karena parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil orderan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur. Sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur, termasuk Kasudin Perhubungan Jaktim, Harlem Simanjuntak, mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang motornya diderek petugas dishub. Mereka datang untuk bersilaturahmi usai sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya dikembalikan. Pengemudi ojol menjelaskan saat itu dirinya sedang mengambil pesanan di salah satu restoran di kawasan Jatinegara Timur. Namun tak berselang lama, motornya diderek petugas. Dirinya kemudian diajak petugas dishub untuk mengambil motornya di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur di kawasan Rawamangun. Hari itu juga motor memang harus keluar dan dikeluarkan dari pihak dishubnya dan tidak dimintakan uang, karena setahu saya dari bapak kepalanya itu ini normalisasi seperti itu dan mungkin teguran juga gitu. Dan saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu. Dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu ya. Saudara, polisi berhasil mengungkap teka-teki perampokan rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kasus perampokan emas fiktif dan pelaku penganiaya korban ditangkap. Polisi mengungkap awalnya kasus ini dilaporkan oleh seorang saksi sebagai perampokan di sebuah rumah mewah pada 16 Juni yang membuat salah satu korban terluka hingga kritis. Namun akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku yang juga rekan kerja korban. Polisi menyebut motif pelaku tega menganiaya korban karena sakit hati. Motifnya adalah karena pelaku kesal kepada korban yang sudah dipendam sejak lama. Karena korban selama bekerja bersama dinilai bekerjanya lambat dan suka berkata yang membuat pelaku sakit hati. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan perempuan berinisial T sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan terhadap rekan kerjanya MHA di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut laporan awal yang menyatakan peristiwa itu sebagai perampokan dan hilangnya sekitar 500 gram emas sebagai upaya pelaku untuk menutupi kejadian sebenarnya. Bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Saat awal penyelidikan, T yang saat itu berstatus sebagai saksi menjelaskan bahwa ada 2 orang yang masuk ke rumah melalui rooftop, menyekap korban, lalu membawa kabur emas batangan dan perhiasan emas dengan total berat sekitar 500 gram. Namun, polisi menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi lainnya.
Polisi menyebut peristiwa ini terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 siang. Mulanya korban dan pelaku berada di lantai 1 di rumah pelaku. Keduanya sedang istirahat dari luar kota. Pelaku kemudian menyiapkan power supply yang dirangkai dengan kabel dan kain basah, lalu meminta korban memegang kain tersebut. Akibatnya korban tersengat listrik dan sempat terjatuh. Korban tak kunjung sadarkan diri. Pelaku diduga memukul kepala dan punggung korban menggunakan benda tumpul. Setelah itu korban sempat berusaha kabur dengan naik ke lantai atas dan keluar lewat jendela kamar. Namun pelaku mengejarnya dan memerintahkan korban untuk berbaring di kasur. Pelaku kemudian menganiaya korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka berat di kepala, leher, dada, dan pinggang. Korban dan pelaku diketahui merupakan rekan kerja dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi sejak 2020. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang pekerja migran Indonesia asal Jambi diduga menjadi korban kekerasan oleh majikannya di Malaysia. Korban mengalami sejumlah luka lebam di bagian wajah dan tubuh. Inilah rekaman video memperlihatkan seorang perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan saat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam video terlihat korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan tubuh. Korban menyebut dirinya mendapatkan kekerasan fisik dari majikannya. Setelah ditelusuri, korban diketahui merupakan warga desa Lubuk Mayang, Kabupaten Bungo, Jambi. Kantor Imigrasi Jambi masih menginvestigasi terkait dugaan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia ini. Nah, sampai detik ini kami masih belum mendapati di mana yang bersangkutan bikin paspornya, kemudian keluarnya melalui jalur apa, itu pun kami masih belum mendapatkan informasi tersebut. Namun kami terus akan melanjutkan investigasi terkait hal tersebut. Migrant Watch mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan. Migrant Watch juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pengawasan yang efektif dengan pembentukan satuan tugas lintas kementerian. Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian Johor yang telah menangkap para terduga pelaku dan mendorong agar proses hukum berjalan secara transparan, profesional, serta memberikan keadilan bagi korban. Saat ini kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bungo masih berkoordinasi dan melakukan penelusuran bersama pihak keluarga untuk mengetahui kondisi serta keberadaan korban. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke sorotan mancanegara, saudara. Serangan udara Israel menghantam wilayah permukiman di Kanarit, Lebanon Selatan. Serangan menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Tim penyelamat menyisir reruntuhan pasca serangan udara di Kanarit yang merusak rumah warga di Lebanon Selatan. Warga dan petugas mencari korban, sementara alat berat membersihkan puing. Serangan disebut terjadi tanpa peringatan di kawasan padat penduduk. Militer Israel menyatakan operasi di Lebanon Selatan terus berlanjut menargetkan Hizbullah. نشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Serangan intensif masih dilancarkan Israel ke wilayah Lebanon. Di distrik Nabatih menjadi salah satu target hantaman serangan udara Israel. Kepulan asap tebal terlihat di antara bangunan-bangunan di wilayah Lebanon Selatan ini. Media Lebanon melaporkan 13 serangan telah menghantam sejumlah wilayah di distrik Nabatih. Serangan udara diklaim militer Israel sebagai serangan balasan atas kematian tentara Israel. Sementara itu di kota Habush, Lebanon, 2 pengendara sepeda motor tewas terkena serangan drone Israel. Menurut media Lebanon, drone sengaja menargetkan pengendara motor yang sedang melintas.
Militer Israel mengkonfirmasi serangan ini bagian dari operasinya di Lebanon Selatan untuk membersihkan Hizbullah. Masifnya serangan Israel membuat warga Lebanon Selatan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Jalanan di kota Lebanon dipenuhi kendaraan pengungsi yang akan meninggalkan kota. Beberapa di antaranya terlihat membawa barang-barang di atap kendaraan. Banyak di antara mereka baru kembali ke beberapa hari ke rumah, namun kini mereka terpaksa mengungsi karena serangan Israel. الوضع مش مستتب، اسرائيل عم تقوي سعودك والجيش عم يحمينا، زعبنا من عليه، بيتي على حاجز الجيش على مفرق ربي. رجعنا وخلينا الامن عندكم. امتى رجعتوا؟ بس قالوا هدنه، رجعنا نرجع. Usai jeda kami hadirkan informasi dampak pemadaman listrik bergilir yang dirasakan pelaku usaha restoran di kawasan wisata Lembang. Banyak wisatawan mengurungkan niat untuk datang karena suasana gelap gulita. Dalam 2 minggu terjadi 2 kali pemadaman di sore hari dengan durasi lebih dari 3 jam. Pemadaman bergilir di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berdampak bagi pelaku usaha, mulai dari jasa pengiriman barang hingga restoran dan pemilik toko elektronik. Salah satu dampaknya dirasakan pelaku usaha jasa pengiriman barang. Selama terjadi pemadaman bergilir, mereka tidak bisa memasukkan data barang yang akan dikirim. Akibatnya proses pengiriman terhambat. Meski demikian, aktivitas operasional masih berlangsung meskipun terdapat kendala pasokan listrik. Kalau untuk bergilir mati listrik sih perkembangannya baru ini ya. Kita sih dari ekspedisi kalau mati listrik ini biasanya kan kita berbasis sistem, mainnya di sistem. Kalau mati listrik ya kita lumpuh juga, nggak ada pergerakan gitu. Paling untuk paketnya kita ke pending dulu. Kita tergantung nyalanya si listrik ini. Karena kalau misalkan sampai malam, kita ya pending sampai malam juga. Tergantung situasi juga sih. Dampak pemadaman bergilir juga dirasakan pelaku usaha restoran di kawasan wisata Lembang. Pemilik restoran bilang banyak wisatawan mengurungkan niat untuk datang lantaran suasana gelap gulita. Dalam 2 minggu terjadi 2 kali pemadaman di sore hari dengan durasi lebih dari 3 jam. Operasional terpaksa ditutup lebih awal dan membuat omset turun. Memang agak terganggu ya, soalnya apalagi untuk terutama untuk pendapatan ya, untuk omset kita ya. Jadi biasanya kan kita bisa buka, apalagi weekend nih, kita bisa buka sampai jam 9 malam kan. Tapi ya kayak begini, akhirnya kan kemarin juga sebetulnya kita sempat tutup jam 6. Biasanya kita kalau jam segini tuh sudah nyampe di angka 15 jutaan. Nah, cuma dengan adanya kondisi seperti ini, sekarang ya baru nyampe di angka 6 jutaan kan, jomplang banget jauh. Sementara itu di kawasan pertokoan Cicadas, Kota Bandung, pemadaman juga terjadi di sebuah toko elektronik, saudara. Operasional toko terganggu akibat pemadaman listrik ini. Sore sih 4:30 kalau nggak salah, 5:30 sampai 7 ya. 5 sampai setelah sehari, besoknya ganti lagi. Oh gitu. Iya. 2 hari ke belakang pernah 1 kali sampai jam 6:30 dari sore. Cuman besoknya enggak, besoknya lagi mati sama jam segituan sih, sore sampai jam 6:30 kayak gitu. Selang-seling. Iya. Ya pasti ngaruh atuh Neng. Kan kita jualan otomatis mati. Kalau misalkan kita nggak punya genset juga kan repot. Kalau misalkan kita ada yang masuk, ada yang apa, pengen lihat kayak TV atau kulkas, mati masa mau dilihat apa? Pengen lihat gambar atau misalkan speknya kayak gimana. Nah itu kan. Informasi terkini terkait dengan pemadaman listrik di Bandung, saudara, akan disampaikan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Selamat pagi Mita, saat ini seperti apa kondisi di Bandung? Apakah pemadaman masih sering terjadi?
Ya, selamat pagi Bremana. Untuk kondisi pada pagi ini memang belum terlihat adanya pemadaman di daerah Bandung Raya seperti itu. Namun memang Bremana, pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Jawa juga memang berdampak beberapa hari terakhir ini di Bandung Raya. Salah satu yang terkena dampak adalah para pelaku usaha ikan hias yang berada di Jalan Peta di Kota Bandung. Ini walaupun memang saat ini kondisinya listrik masih menyala, tidak padam, namun menurut para pedagang ikan hias yang ada di sini beberapa hari lalu ini sempat terjadi pemadaman listrik dan mengakibatkan ada ikan-ikan hias yang mati seperti itu. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Pak Oma. Selamat pagi Pak Oma. Selamat pagi Bu. Pak, ini kan diinformasikan sempat padam. Padamnya hari apa saja Pak? Hari sekarang teh udah 3 kali. Iya, tiap malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, kemarin hari Sabtu malam Minggu mati padam. Ya, ikannya pada mati. Kalau bisa ke pihak PLN, maaf saya. Kalau bisa dikasih tahu dulu kalau mau mati listrik gitu. Jadi memang selama ini tidak ada informasi. Gak tahu sama orang lain, muka Bapak mah gak ada. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau dari sebelumnya ada informasi akan ada pemadaman listrik, seperti apa antisipasinya Pak? Ya kalau ada mau dikasih tahu dulu persiapannya, siapin genset gitu Neng. Jadi ada persiapan gas disiapin, kalau plastik digas gitu. Nah kalau kerugian sendiri, tadi kan sempat diperlihatkan ada yang mati seperti itu, kurang lebih berapa Pak? Kerugiannya ya lah lumayan gitu Neng lah. Kalau mati 50 ekor karena 200 ribuan. 200 ribu seperti itu. Kalau banyak mah ya lebih. Tergantung matinya, banyak matinya gitu. Ini kalau diinformasikan sudah beberapa kali padam, 3 kali padam ya Pak ya. Ini durasinya berapa lama? 3 jaman dari jam 4 nyala lagi jam 7 nyalanya. 3 jaman lah sehari itu. Nah kalau misalnya padam, ini apakah ditutup operasionalnya atau seperti apa? Ya tutup aja, mati itu padam gelap gitu. Ini menyebabkan omset menurun juga ya Pak ya? Iya. Tapi kalau yang punya genset mah nyalain ya biasa. Kalau punya genset, Bapak mau persiapin sama adik mau beli genset, itu persiapan. Kalau mati dinyalain genset. Dulu mana kalau ada pemadaman dikasih tahu dulu, ada surat dari PLN. Ini mau mati jam sekian sampai jam sekian. Kemarin mah udah 3 kali gak ada. Gak tahu sama orang lain mah gitu. Ke Bapak mah gak ada. Pak Oma tadi kan diinformasikan kurang lebih ada 50 ikan yang mati seperti itu. Nah untuk ikan yang mati ini memang dalam 1 kali pemadaman saja atau dikumpulkan dari 3 kali pemadaman? Itu mah malam aja, 1 hari gitu, 1 hari. Jadi memang kerugiannya lebih daripada itu ya kalau diakumulasikan dengan hari-hari sebelumnya? Iya, pokoknya kalau ada pemadam pasti ada yang mati aja lah. Nah, ini untuk harapan Bapak sendiri kepada pihak PLN seperti apa nih Pak? Selain ada pemberitahuan sebelum ada pemadaman Pak? Apanya? Apakah minta kompensasi atau seperti apa Pak? Enggak, pokoknya mah kalau mau ada pemadaman dikasih tahu aja lah gitu. Jadi enak, ada persiapan gitu Neng, gitu. Ini kalau jenis ikan yang matinya sendiri, jenis ikan apa saja Pak? Ini yang gampil mati yang ini, ya, sama koki, yang ini koki mana? Yang ini, yang cepat mati yang ini, cepat mati mah. Kalau yang lain mah agak kuat Neng, kalau yang gini gitu ya. Yang gini agak kuat. Yang gampil mati mah yang ini sama yang ini. Ini mah Neng setengah jam weh. Cepat yang. Jadi memang pemadaman 3 jam ini sangat berimbas ya Pak ya? Iya. Baik Pak Oma, terima kasih informasi yang sudah diberikan kepada kami.
Ya, itu tadi bagaimana informasi dari salah satu penjual ikan hias. Memang apabila dilihat dari kerugiannya dalam satu kali pemadaman saja ini bisa 50 ekor ikan yang mati seperti itu. Dan ini memang sangat merugikan para pedagang ikan hias yang ada di Jalan Peta. Bagaimana? Ya, Mita, terkait dengan pemadaman listrik di sana, ini wilayah mana saja sih yang terdampak? Ataukah memang terjadi di seluruh wilayah Kota Bandung atau seperti apa? Ya, bagaimana untuk pemadaman listrik bergilir ini bukan hanya di Kota Bandung, tapi juga di Kabupaten Bandung, lalu di Kabupaten Bandung Barat, dan juga Cimahi. Dan ini juga tidak langsung semua daerah terkena seperti itu. Misalnya dalam satu kecamatan saja, ini bisa hanya beberapa komplek yang padam, sedangkan untuk komplek yang lainnya itu tidak padam. Jadi ini untuk informasi secara detail, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah mencari tahunya kemana, apakah wilayah mereka atau komplek mereka terkena terdampak pemadaman listrik bergilir atau tidak. Karena memang seperti saya contohnya kemarin di komplek saya ini padam 3 jam dari setengah 9 sampai setengah 12 siang seperti itu. Kami pikir untuk komplek kami hanya cukup 1 kali saja karena diinformasikannya bergilir seperti itu. Namun kenyataannya kemarin malam dari pukul setengah 7 itu juga sempat padam kembali. Jadi memang untuk masyarakat sendiri di wilayah Bandung Raya ini sedang was-was seperti itu. Sehingga memang ini kita perlu mengetahui untuk wilayah-wilayah di Bandung Raya jam pastinya akan padam kapan dan sampai jam berapa, dan dalam sehari ini berapa kali akan dilakukan pemadaman di daerah komplek mereka. Bagaimana? Informasi soal pemadaman yang ditunggu oleh masyarakat agar mereka bisa bersiap-siap tentunya untuk menghadapi pemadaman. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan kembali dengan informasi berikutnya. Di usai jeda, PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang diakibatkan gangguan 2 pembangkit listrik besar serta kendala pasokan batu bara. Bagaimana solusi tercepat supaya masyarakat tidak terdampak pemadaman listrik? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah membebani masyarakat. Di Depok, Jawa Barat, Ratna, ibu rumah tangga, mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Ratna bilang, akibat pemadaman listrik, dirinya kesulitan menyiapkan makanan untuk keluarga. Selain itu, Ratna juga tidak bisa menggunakan kendaraan listrik yang biasa digunakan untuk mengantar dan menjemput anaknya di sekolah. Yang tertunda jadinya kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga. Di Blora, Jawa Tengah, pemadaman listrik merugikan pelaku usaha kecil. Gandhi, pemilik usaha penggilingan padi, bilang akibat pemadaman listrik usahanya terhenti. Pasalnya, usahanya sangat bergantung pada listrik. Menurut Gandhi, pemadaman listrik kerap terjadi dengan durasi sekitar 3 jam. Merasa dirugikan. Tolonglah kalau memang ini untuk masyarakat, PLN harus sikap tegas untuk pemadam listrik, jangan sampai terulang kali. 1 minggu ada bisa 2 kali, ada bisa 3 kali berhenti karena nggak bisa nyala listrik, nggak bisa nyala. Merespon pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN menyebut gangguan 2 pembangkit listrik besar serta kendala pasokan batu bara jadi penyebab pemadaman listrik di sejumlah wilayah. PLN mendorong percepatan penambahan stok batu bara pada sejumlah jaringan PLTU besar lain untuk menutup defisit setrum buntut gangguan 2 pembangkit tersebut. Agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah meminta percepatan mitigasi atas pemadaman listrik bergilir kepada PLN.
Bahlil bilang telah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN 4 hari terakhir terkait teknis mencegah pemadaman listrik berlanjut. Bahlil menyatakan tak ada kendala pasokan batu bara dari pihak Kementerian ESDM ke PLN. Namun, PLN perlu memastikan teknis distribusi batu bara tersebut terpenuhi ke pembangkit listrik PLN dan mitranya. Batu bara tidak ada kelangkaan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance. Pengamat dan ahli transisi energi sekaligus CEO Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa bilang, pemadaman terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa didominasi karena stok batu bara yang sudah di bawah ambang batas aman. Yang dominan itu memang ada pembangkit yang mengalami kendala, tetapi faktor yang dominan menurut saya adalah ketersediaan batu bara di sejumlah pembangkit PLTU yang hari ini mungkin di bawah batas aman, ya. Dan ini karena adanya hari operasi pembangkit atau cadangan batu bara yang tidak dalam kondisi aman, maka PLTU tersebut bekerja atau beroperasi di bawah daya mampu maksimalnya. Pemadaman listrik secara bergilir tidak hanya membuat pelaku usaha merugi, namun semua aktivitas warga yang bergantung pada listrik juga harus terhenti. Masyarakat pun meminta pemerintah segera beri solusi agar pasokan listrik aman ke depannya. Tim Liputan Kompas TV. Pemadaman listrik di sejumlah wilayah tidak hanya merugikan pelaku usaha, namun juga aktivitas warga yang terhenti. Lalu apa sebenarnya penyebab dari pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia jika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang stok batu bara aman dan telah memitigasi pemadaman listrik dengan PLN? Apa kemudian solusi terbaiknya? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 12 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, dan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi Pak Bambang, Pak Fahmi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, pemadaman masih terus terjadi di sejumlah daerah, kemudian masyarakat juga terus merugi akibat kejadian ini. Pak Bahlil bilang stok batu baranya aman, tapi masalahnya kemudian nggak nyampe ke PLN. Betulkah masalahnya hanya di sana? Ya, selamat pagi Mas. Jadi sebetulnya informasi ini memang harus diluruskan ya. Kami sudah melakukan pengecekan baik kepada Dirjen Minerba dan juga kepada PLN itu sendiri. Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi pada saat ini? Kok tiba-tiba di dalam seminggu terakhir ini ada keluhan daripada masyarakat bahwa listrik pada titik-titik tertentu di Pulau Jawa itu ada pemadaman secara bergilir seperti itu. Nah, jadi ada beberapa isu yang saya pikir perlu diluruskan. Yang pertama terkait dengan isu bahwa adanya kendala pada pasokan batu bara. Saya sudah cek kepada Dirjen Minerba, bahkan sudah diupdate informasi yang terbaru semalam. Dari Dirjen Minerba itu sudah memberikan penugasan kepada pemilik RKB untuk pemenuhan batu bara secara domestic market obligation DMO kepada PLN itu sudah sebesar 212 juta metrik ton. Ya, jadi kalau 3 hari yang lalu saya mendapat laporan masih 192 juta metrik ton, ya. Sekarang sudah 212 juta metrik ton penugasan batu bara kepada PLN. Nah, sehingga kalau dari segi jumlah saya pikir ini sudah melampaui dari apa yang menjadi kebutuhan PLN selama setahun. PLN selama setahun itu kebutuhannya adalah sebesar 154 juta metrik ton. Nah, sampai di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita exercise. Saya mendapat laporan juga dari PLN bahwa dari sejumlah besar batubara yang sudah ditugaskan itu, PLN ini kan baru berkontrak sebesar 134 juta metrik ton, yang mana sebagian besar 70-80% itu adalah
low range kalori. Jadi batu bara yang kalorinya rendah seperti itu. Nah sehingga masalah ini kemudian menjadi salah satu pemantik problem pada kendala teknis pada pembangkit yang ada di PLN. Kita tahu bahwa untuk boiler untuk memanaskan turbin daripada PLTU itu spesifikasinya harus mencapai titik panas tertentu dan itu harus didukung oleh batu bara dengan kalori yang pas. Nah, mungkin ini yang menjadi kendala daripada PLN. Kita tahu bahwa walaupun Kementerian SDM sudah menugaskan beberapa YUP yang memiliki RKB untuk segera berkontrak dengan PLN, tetapi ternyata kemudian proses daripada negosiasi dan kontrak proses B2B-nya belum terlalu cepat. Sehingga sekarang yang dialami oleh PLN, mereka kekurangan yang namanya middle low range atau yang kita kenal dengan kalorinya sekitar 4.200 ke atas seperti itu. Nah hal seperti ini kita sudah cek ya, sehingga menyebabkan terjadi penurunan ya kurang lebih 5.000 megawatt atau sekitar 5 giga. Nah ditambah lagi pada saat ini ada 2 pembangkit yang sedang melakukan melakukan servis ya di Cilacap dan Marubeni. Ini kurang lebih sekitar 2.600 mega, 2.600 mega atau 2,6 giga. Jadi memang situasi ini menyebabkan daya mampu daripada PLN itu menurun. Nah sekarang kita berharap apa sih yang bisa dilakukan untuk cepat menangani masalah ini. Sebetulnya dari Kementerian SDM terkhusus Dirjen Minerba sudah melakukan beberapa hal yang saya pikir sudah bagus. Ya, jadi terkait dengan kendala-kendala yang dimiliki oleh PLN terhadap pemenuhan middle range kalori ya, itu Dirjen melakukan intervensi. Nah, ini misalnya saya dilaporkan oleh beliau kepada Adaro itu ada sekitar 180.000 ton, PTBA 130.000 ton, KPC 50.000 ton, kemudian ITM Group itu 150.000 ton, batu bara middle range kalori. Nah tujuannya apa? Ini adalah untuk di blending dengan batu bara yang low range kalori tadi, sehingga kemudian ini bisa menjadi bahan bakar untuk PLTU tersebut. Ya kita berharap ya sebetulnya kalau dari data yang masuk ya, sebetulnya batu bara yang ada di PLTU itu HOP-nya 26 hari. Jadi Jawa 1 sampai Jawa 7 ya itu HOP-nya sampai dengan 26 hari. Artinya apa? Barangnya ada. Nah, cuman mungkin untuk meningkatkan nilai kalori daripada batu baranya perlu campuran dengan medium range kalori. Nah, ini kita mendapat laporan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Kementerian SDM atas petunjuk Pak Bahlil ya, Dirjen Minerba ini sudah mengalihkan beberapa kargo yang harusnya itu tujuan ekspor ya. Kemudian itu dikirim ke Jawa 1 sampai Jawa 7. Nah, kira-kira demikian informasinya dan kami berharap bahwa ketika batu bara middle range tersebut masuk sampai ke lokasi, ini segera di-blended kemudian dapat segera meningkatkan kalori daripada batu bara sehingga PLTU dapat kembali normal. Baik. Kemudian kami juga bertanya kepada pihak PLN ya, apa saja yang mereka lakukan. Jadi di saat kalori rendah, kemudian juga ada pemadaman, mereka melakukan optimasi ya, sehingga per hari ini dari laporan kami dapat, defisit yang terjadi itu gapnya tinggal 2.000 mega saja atau 2 giga. Dan ini dalam waktu dekat, begitu Senin, ini yang batu bara dari PTBA masuk, mudah-mudahan secara perlahan ya, secara bertahap, ini daya mampu daripada pembangkit-pembangkit itu akan kembali normal. Oke, di hari Senin diharapkan bisa kemudian kembali ke pasokan semula seperti itu ya. Saya mau ke Pak Fahmi, punten. Ini kalau kita tadi lihat atau simak pernyataan dari Pak Bambang bahwa stoknya ada gitu ya, tapi kemudian kontrak yang kemudian baru direalisasikan PLN mungkin masih kurang gitu ya. Dan juga masih ada kekurangan soal tadi batu bara yang kalori medium seperti itu. Sebenarnya masalah utamanya tuh di mana sih Pak? Apakah memang murni karena pasokan yang
tadi terhambat dalam tanda kutip, ada tapi kemudian tidak sampai, atau ya sesimpel lagi ada masalah teknis misalnya di 2 pembangkit yang besar di Pulau Jawa? Ya, memang yang disampaikan PLN itu ada 2 masalah utama itu ya. Jadi ada pembangkit utama di Pulau Jawa dan juga masalah pasokan dari batubara yang dibutuhkan pembangkit tadi. Nah, tapi bergilir ini kan tidak hanya di Jawa itu ya. Kalau nggak salah juga terjadi juga di Sumatera Utara atau di beberapa daerah lainnya di luar Jawa itu ya. Nah, saya lebih menekankan gitu ya, permasalahan utama ini adalah pada pasokan batubara itu ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah kewajiban DMO itu ya, Domestic Market Obligation, yang dipersyaratkan dari peraturan itu bahwa pengusaha batubara itu wajib memasok ke PLN itu ya, 20% dari produksinya dengan harga yang ditetapkan $70 per metric ton tadi, berapapun harga pasar di luar itu ya. Nah, kondisi ini kadang-kadang menggoda gitu ya bagi pengusaha. Memang pengusaha tadi, pengusaha batubara itu sudah ada kontrak dalam waktu 1 tahun 20% dari produksinya tadi. Nah, tetapi tidak ada detail itu ya, tiap bulan berapa dan sebagainya itu ya. Sehingga kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh pengusaha batubara pada saat harga batubara dunia itu sedang tinggi gitu ya. Sekarang misalnya sekitar $135 per metric ton itu ya. Ini jauh lebih tinggi dibanding dengan harga demo $70 tadi. Nah, perbedaan harga inilah kemudian kadang-kadang gitu ya, pada saat harga tersebut tinggi, maka wajar kalau kemudian pengusaha batubara saya akan ekspor dulu. Ekspor dulu karena harganya memang tinggi gitu ya. Nah, pada saat harga rendah baru kemudian dia store ke PLN sesuai dengan kontrak dalam waktu 1 tahun ini gitu ya. Jadi selama tidak ada aturan yang jelas dan sanksi yang diberikan gitu ya kepada para pengusaha tadi, maka ini akan berulang gitu ya. Dulu beberapa tahun yang lalu juga terjadi bahkan krisis batubara di PLN pada saat harga batubara dunia itu pernah di atas $300 per metric ton itu ya. Ini wajar kalau kemudian pengusaha mengoptimalkan untuk ekspor dulu gitu ya. Jadi barangkali yang perlu dibenahi adalah bagaimana manajemen pasokan ke PLN sesuai dengan DMO tadi gitu ya, agar itu tidak terulang kembali. Itu Mas. Tapi kalau kita bicara soal masalah regulasi kemudian birokrasi gitu Pak Fahmi, kemudian apakah yang diambil langkah oleh Kementerian SDM ini untuk bisa mengamankan pasokan maupun juga menjaga harga batubara ini sudah tepat selama ini? Saya kira regulasinya sudah ada dengan baik gitu ya, berdasarkan peraturan Menteri tahun 2018 tentang DMO itu sudah sudah diundangkan tadi gitu ya, dan sudah berlaku. Dan itu juga memang sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha menjalankan DMO tadi. Tapi saya melihat gitu ya, ada kelemahan dari peraturan tadi yang tidak mengatur tentang detail gitu ya, jadwal pasokan dari batubara tadi. Tapi disebutkan adalah bahwa kewajiban DMO itu dalam waktu 1 tahun. Nah, waktu 1 tahun itu bisa awal bulan, bisa juga pertengahan atau sampai akhir tahun, kemudian baru kemudian dipasok ke PLN gitu ya. Nah, barangkali itu yang perlu dibuat aturan yang lebih detail. Dan kemudian yang kedua, perlu ada sanksi yang tegas gitu ya dari pemerintah kalau tidak memenuhi kewajiban dari DMO tadi. Nah, sanksi tadi tidak hanya berupa denda gitu ya. Kalau hanya denda itu kadang-kadang juga diabaikan gitu ya. Karena pembayaran denda tadi lebih rendah dibanding dengan harga batubara di ekspor tadi. Maka di samping denda barangkali juga perlu sanksi larangan ekspor bagi pengusaha batubara. Dan yang ketiga yang paling berat perlu adanya penghentian izin usaha kalau dalam beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap kewajiban DMO tadi gitu ya. Saya kira tanpa detail aturan DMO yang lebih
jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, tanpa ada sanksi barangkali kekurangan pasokan terhadap PLN akan selalu berulang, dan pemadaman bergilir listrik ini tidak bisa dihindarkan, yang ini tentunya merugikan seluruh konsumen itu ya, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri tadi, Pak. Baik, baik. Pak Bambang, kalau menurut Anda memang apakah memang ada masalah juga di kepatuhan dari pengusaha tambang batu bara ini yang kemudian mengutamakan untuk menjual keluar karena harganya lebih tinggi dibandingkan harus memenuhi DMO tadi, sehingga pasokan kita jadi berkurang dan imbasnya seperti ini? Ya, jadi begini, yang disampaikan Pak Fahmi itu sebagian besar saya setuju ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kita melihat peristiwa yang terjadi pada saat ini sebetulnya mirip-mirip pernah terjadi itu pada 2021, 2022 ya, 2021 akhir, 2022 awal. Pada saat itu stok daripada batu bara yang dimiliki oleh PLN itu sangat menipis, karena pada saat itu ya tantangannya sama seperti saat ini, harga dunia sedang tinggi-tingginya, dan pengusaha ini banyak akalnya untuk bagaimana keluar dari aturan regulasi DMO tersebut. Nah, jadi saya pikir kita sudah belajar lah dari pengalaman seperti itu, maka kita harus meningkatkan beberapa hal. Jadi yang saya pikir yang harus dilakukan oleh PLN ini adalah bagaimana perbaikan tata kelola, ya. Kemudian juga supply chain dia diatur dengan baik, sehingga bagaimana tepat waktu, tepat kualitas, dan juga tepat kuantitas. Sehingga dengan demikian hal-hal yang seperti ini ya seharusnya tidak terjadi lagi di masa yang datang, gitu loh. Saya pikir yang sudah dilakukan oleh Kementerian SDM sudah cukup bagus ya, melakukan intervensi kepada beberapa IUP agar segera lebih mendahulukan kebutuhan dalam negeri ya. Jadi kita tunggulah ya, ini dalam waktu dekat bagaimana proses pemulihan ini, dan kami juga mendorong agar proses maintenance atau perbaikan dua pembangkit yang besar Cilacap dan Marubeni itu segera dapat selesai juga, sehingga dengan demikian kita dapat fokus kepada hal-hal yang lebih produktif ya, kira-kira seperti itu. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini kita tahu bahwa ada 56% gitu pasokan listrik di Jawa, kemudian Madura dan juga Bali ini sumbernya dari PLTU batubara gitu ya. Dengan kondisi yang saat ini gitu Pak, harga batubara sedang tinggi, kemudian juga mungkin ada masalah tata kelola gitu di dalam misalnya pendistribusian batubara maupun misalnya perjanjian kontrak dengan pengusaha batubara. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini untuk ketergantungan kita listrik terhadap PLTU batubara? Ya, saya kira aturan tentang DMO tadi itu perlu ditinjau kembali gitu ya. Yang pertama yang perlu ditinjau di aturan tadi itu terkait dengan masalah kewajiban DMO tadi gitu ya, sebanyak 20% tadi. Nah, kemudian di situ pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM itu benar-benar melakukan monitoring, punya monitoring sistem tadi, bahwa para pengusaha batu bara tadi itu memenuhi 20% dari usahanya tadi. Nah, ini yang bisa melakukan intervensi itu ya pemerintah. Kalau PLN itu sebagai pelaksana gitu ya, ya barangkali terkait dengan masa tata kelola itu saya kira sesungguhnya sudah cukup bagus itu ya. Tapi kepatuhan dari pengusaha dalam memenuhi kewajiban DMO itu PLN tidak begitu bisa berbuat banyak itu ya. Ini perlu intervensi pemerintah tadi yang memperbaiki dari aturan tadi. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya menghimbau gitu ya, tapi perlu ada sanksi yang tegas dari pemerintah, lagi-lagi dari pemerintah gitu ya, kalau pengusaha tadi tidak memenuhi kewajiban DMO tadi gitu ya. Nah, tanpa ada perubahan aturan tentang detail gitu ya, tentang detail kapan pasokan tadi berapa yang harus dipasok, ini juga harus dipenuhi gitu ya. Nah, untuk itu perlu ada monitoring sistem itu ya, yang terkait dengan masalah perusahaan mana saja yang sudah memenuhi kewajiban dengan jumlah tertentu tadi, ini juga harus dilakukan juga gitu ya. Sebab kalau tidak ada monitoring sistem, maka pengusaha bisa
berdalih gitu ya bahwa dia sudah memenuhi kewajiban DMO tadi. Tapi karena tidak ada monitor yang jelas gitu ya, maka itu kemudian terjadi kekurangan tadi. Pengawasan Atau ya juga Pak ya. dalam proses pasokan itu kan butuh waktu juga itu ya, termasuk memblending tadi. Ini barangkali yang perlu diperhitungkan itu ya dalam tata kelolanya PLN tadi, sehingga pada saat inventory itu tadi sudah menipis itu ya, atau harus menetapkan misalnya safety stoknya itu berapa itu ya, itu yang harus dipertahankan, maka pada saat itu harus sudah dikirim gitu ya pasokan dari pengusaha batubara tadi. Jadi saya kira perbaikan ini harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM dan juga tata kelola yang lebih baik dari PLN tadi gitu Mas. Oke, Pak Fahmi tadi yang kami tanyakan juga bagaimana kemudian kita bisa keluar dari ketergantungan batu bara gitu Pak. Apakah memang kita tidak bisa mengandalkan energi lain? Apakah tidak cukup untuk memberikan pasokan listrik ke Jawa, Madura, Bali jika selain dari batu bara? Ya, jadi sampai saat ini tuh bauran energi yang digunakan oleh PLN itu 56% berupa batu bara. Kemudian juga menggunakan bauran yang lain itu ya, termasuk energi baru terbarukan. Nah, tetapi mengapa sangat tergantung oleh batu bara? Karena memang production cost-nya itu yang paling murah dari batu bara. Meskipun dari batu bara ini menghasilkan listrik yang tidak bersih gitu ya, termasuk listrik yang kotor, tetapi cost-nya itu biayanya itu paling murah, sehingga tetap digunakan batu bara. Nah, oleh karena itu ya, secara bertahap, apakah PLN itu harus mengembangkan energi baru terbarukan, yang Indonesia itu mempunyai resource yang sangat beragam dan sangat banyak untuk bisa digunakan gitu ya. Ada matahari, ada angin, ada air atau laut, ada bahkan sampah. Itu bisa digunakan gitu ya. Tapi sampai sekarang itu belum digunakan secara optimal. Pertama karena biayanya memang lebih mahal, dan yang kedua di situ membutuhkan teknologi yang itu kita belum memiliki, sehingga sangat tergantung dari investor asing gitu ya, yang memiliki teknologi tadi untuk bisa menggunakan atau mengembangkan energi baru terbarukan gitu ya. Saya kira ini sesuai juga dengan semangat Presiden Prabowo itu untuk mencapai swasembada energi dengan menggunakan resource energi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ketergantungan pada batu bara akan berkurang dan juga tidak tergantung dari sumber-sumber energi lainnya yang itu akan menjadi beban atau menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi saat ini, pemadaman yang ini sangat merugikan bagi seluruh konsumen gitu ya. Karena selama ini listrik itu kan jadi sekitar nyawa gitu ya, bagi semua orang gitu ya, bagi semua pengusaha. Untuk pengusaha yang mampu atau besar dia bisa menggunakan genset gitu ya. Tapi ini kan menambah biaya operasi dari pengusaha besar tadi. Nah, apalagi BBM-nya lagi mahal gitu ya Pak ya. Jadi mahal. Ya, mau tidak mau ini batu bara masih menjadi penggantung utama kita gitu untuk energi. Selain murah, tapi juga kita juga udah punya teknologinya, dan yang paling tidak bisa memasok dalam jumlah besar ya dari batu bara. Tapi tadi saya mau tanyakan ke Pak Bambang nih Pak, soal solusi-solusi jangka pendek yang sudah dilakukan oleh Kementerian SDM, kemudian juga oleh Pertamina. Disebutkan mungkin nih Pak, di Senin itu bisa normal kembali. Tapi bisa dipastikan Pak, di hari Senin tidak ada lagi pemadaman yang terjadi? Dari laporan yang saya dapat, hari Senin itu masuk 130.000 ton batu bara dari PTBA, dan itu didorong kepada salah satu daripada pembangkit Jawa 1 sampai Jawa 7 ya. Dan menurut laporan yang disampaikan kepada kami ya, bahwa dengan masuknya medium range kalori tersebut, itu ketika di blended ini akan dapat meningkatkan kapasitas daripada boiler daripada PLTU itu sendiri. Sehingga kita berharap ya, ini jangka pendek ini bisa dalam beberapa hari ke depan secara perlahan akan meningkatkan daya mampu daripada PLN itu sendiri pada
jaringan Pulau Jawa, kira-kira seperti itu. Dan saya tertarik tadi menambahkan sedikit dari penjelasan Pak Fahmi terkait dengan kenapa pada saat ini kita kok masih tergantung dengan PLTU ya. Bahwa selain PLTU ini dengan batu bara yang harga terjangkau dan kita memiliki bahan bakunya, salah satu keunggulan daripada PLTU ini karena dia base load. Base load ini artinya apa? Bahwa dia mampu berproduksi daya mampunya dengan stabil. Nah, sementara beberapa sumber-sumber yang tadi sudah sampaikan itu adalah kecenderungannya dengan intermittent. Intermittent artinya memiliki waktu yang tidak menentu. Kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia rendah. Contoh seperti listrik yang dihasilkan dari PLTS. Ini kan dalam sehari maksimum coefficient faktornya cuma 4 jam. Jadi kalau pagi seperti ini dia belum memiliki daya mampu, daya listrik. Kemudian sore juga demikian. Nah, keunggulan daripada PLTU adalah karena dia base load seperti itu. Nah, memang di dalam RUPTL Indonesia sampai 2034 kita akan membangun sekitar 76% itu energi kita berasalkan dari energi baru terbarukan. Yang antara lain bauran dari beberapa energi baru terbarukan dan juga kita mengembangkan yang namanya BESS, Battery Energy Storage System. Sehingga dengan demikian BESS ini nanti akan mengatasi problem intermittent yang tadi disampaikan ya. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa dengan pengembangan yang lain seperti misalnya yang agak kekhususan daripada energi baru terbarukan yang memiliki base load itu paling hanya panas bumi ya, kemudian juga nuklir. Nah, sehingga pada dua jenis pembangkit ini mungkin ke depan dapat lebih kita optimalkan dan semua itu sudah dapat kita akomodir di dalam RUPTL Indonesia sampai 2034. Nah, mudah-mudahan dalam jangka pendek ini semua problem-problem yang sudah sama-sama kita tahu, yang Pak Fahmi juga sudah ulas dan juga kita sudah baca di media, ya kira-kira seperti itulah bahwa masalah ini kita berharap bahwa dari PLN akan memperbaiki tata kelola mereka, ya, supply chain mereka. Kemudian juga kita berharap Pak Fahmi dari perbaikan tata kelola ini kan sebetulnya bagaimana dari penugasan-penugasan yang sudah diberikan oleh Kementerian SDM kepada para pemegang RKB itu segera dapat dilakukan secara jelas proses P2B-nya, sehingga dengan demikian di dalam supply chain-nya itu ada yang namanya jaminan ketepatan waktu, jaminan ketepatan kualitas, dan jaminan ketepatan jumlah. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa dengan perbaikan-perbaikan yang harusnya segera dilakukan oleh PLN, ini dapat memperbaiki kinerjanya. Dan mungkin nanti juga di dalam perbaikan power plant yang akan datang, ini dapat memiliki jadwal-jadwal yang lebih bagus, ya, jangan bertabrakan seperti ini. Oke. Kira-kira demikian, Mas. Pak Bambang, singkat saja terakhir Pak, soal ini masyarakat kan mendapatkan dampaknya gitu tadi, kerugian baik dari pengusaha, kemudian UMKM, bahkan rumah tangga itu merugi karena ada pemadaman ini. Apa yang bisa Anda dorong ke pemerintah paling tidak, ataupun misalnya pemerintah ke PLN gitu, bagaimana bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat maupun paling tidak kasih tahu lah kalau ada pemadaman bergilir biar mereka bisa siap-siap seperti itu. Nah, memang saya pikir yang diperlukan sekarang ini kan keterbukaan informasi yang lebih cepat dan lebih jelas yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Memang terkait dengan ekses pemadaman ini kan beberapa masyarakat melaporkan beberapa keluhan-keluhan. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa ke depan PLN dapat lebih komunikatif dan lebih transparan di dalam menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan problem-problem yang mereka atasi. Karena dengan demikian masyarakat juga dapat mengantisipasi. Terkait dengan kompensasi dan sebagainya, saya pikir saya belum tahu regulasinya seperti apa, tetapi dengan menginformasikan kepada masyarakat, ya, terkait dengan informasi pemadaman, masyarakat kadang-kadang bisa paham juga terkait dengan situasi yang dihadapi jika memang itu teknis, ya, seperti itu, sehingga dapat diatasi dan diantisipasi. Dengan demikian kita berharap bahwa ini merupakan pembelajaran bagi kita semua, kepada PLN juga, sehingga dengan demikian semua akan dapat beroperasi dengan lebih baik dan lebih melayani kepada masyarakat. Baik, demikian, Mas. Baik, komunikasi dengan masyarakat, kemudian bagaimana mengubah ataupun memperbaiki tata kelola, supply chain, kemudian juga mengawasi bagaimana kemudian kontrak dari perusahaan tambang batubara ini supaya
bisa memenuhi DMO gitu ya, supaya pasokan kita tidak berkurang dan pemadaman listrik kembali terjadi. Kita harapkan tidak terjadi lagi. Hari Senin kita harapkan juga menjadi momentum kita juga untuk bisa paling tidak jangan sampailah pemadaman terjadi lagi dan semuanya akan kembali lebih baik. Terima kasih Pak Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI fraksi Golkar, dan juga ada Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, Israel masih terus menggempur Lebanon. Serangan udara Israel menghantam permukiman di Kanarit, Lebanon Selatan. 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Sapa Indonesia Pagi kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, serangan udara Israel menghantam wilayah permukiman di Kanarit, Lebanon Selatan. Serangan menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Tim penyelamat menyisir reruntuhan pasca serangan udara di Kanarit yang merusak rumah warga di Lebanon Selatan. Warga dan petugas mencari korban, sementara alat berat membersihkan puing. Serangan disebut terjadi tanpa peringatan di kawasan padat penduduk. Militer Israel menyatakan operasi di Lebanon Selatan terus berlanjut menargetkan Hizbullah. نشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Sementara itu, distrik Nabatiyeh jadi salah satu target hantaman serangan udara Israel. Kepulan asap tebal terlihat di antara bangunan-bangunan di wilayah Lebanon Selatan ini. Media Lebanon melaporkan 13 serangan telah menghantam sejumlah wilayah di distrik Nabatiyeh. Serangan udara ini diklaim militer Israel sebagai serangan balasan atas kematian tentara Israel. Sementara itu di kota Habosh, Lebanon, 2 pengendara sepeda motor tewas terkena serangan drone Israel. Menurut media Lebanon, drone ini sengaja menargetkan pengendara motor yang sedang melintas. Militer Israel mengkonfirmasi serangan ini bagian dari operasinya di Lebanon Selatan untuk membersihkan Hizbullah. Masifnya serangan Israel membuat warga Lebanon Selatan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Jalanan di kota Lebanon dipenuhi kendaraan pengungsi yang akan meninggalkan kota. Beberapa di antaranya terlihat membawa barang-barang di atap kendaraan. Banyak di antara mereka baru kembali beberapa hari ke rumah, namun kini mereka terpaksa mengungsi karena serangan Israel. الوضع مش مستتب، اسرائيل عم تقوس وذاك والجيش عم يحمينا، زعبنا من هناك، بيتي على حاجز الجيش على مفرس ربي. رجعنا وخلينا الامن على الوطن. امتى رجعتوا؟ بس قالوا هدنه رجعنا امن. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkirakan dalam waktu 60 hari Iran akan menyetujui kesepakatan final. Dalam nota kesepahaman, AS Iran berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan final dalam waktu maksimal 60 hari. Donald Trump mengancam jika kesepakatan tidak tercapai, maka akan ada konsekuensi dari AS pada Iran. Pembicaraan AS Iran yang dijadwalkan di Swiss pada Jumat telah ditunda. Sejumlah laporan media mengatakan Iran menarik diri dari pembicaraan itu sebagai respons terhadap serangan terbaru Israel di Lebanon.
And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Sinyal diskusi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss menguat. Media Amerika Serikat, Axios, menyebut utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, sudah menuju Swiss. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga akan menyusul Witkoff. Sebelumnya, AS dan Iran dijadwalkan melanjutkan perundingan damai di Swiss pada Jumat waktu setempat setelah kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman damai. Namun pertemuan itu ditunda usai Israel tetap melancarkan serangan ke Hizbullah di Lebanon. Meski dikabarkan Israel dan Hizbullah sepakat gencatan senjata untuk menghormati nota kesepahaman damai Iran dan AS, namun militer Israel berdalih belum ada arahan yang diberikan. כל מה שקשור בהסכמים קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות שהוריד הרמטכ"ל לכוחות בשטח. Sementara Iran sebelumnya menegaskan Lebanon menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. از نظر ما دو طرف این تفاهمنامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده. Perihal kesepakatan damainya dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin dalam 60 hari sejak ditandatanganinya nota kesepahaman, kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Jika tidak terwujud, Trump mengancam akan kembali serang Iran. And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. Meski nota kesepahaman antara Iran dan AS sudah ditandatangani, namun perwujudan perdamaian yang sesungguhnya masih menjadi ujian dalam 60 hari ke depan. Sekarang ke informasi dalam negeri, saudara, menyambut libur sekolah, PT Mitra Natura Raya selaku pengelola Kebun Raya Bogor menghadirkan spot menarik bagi wisatawan, yakni Edu Wisata Budaya yang diberi nama Kultura Sunda Ngariung. Di sini pengunjung bisa menikmati beragam budaya Sunda, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, workshop hingga permainan tradisional. Dengan mengusung tema Kultura Sunda Ngariung, sebuah sudut di area Kenari 2, Kebun Raya Bogor disulap menjadi sebuah perkampungan Sunda tempo dulu. Saat pertama kali masuk, kita akan langsung merasakan suasana perkampungan Sunda yang masih asri dengan rumah tradisional dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Menurut Direktur PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, Kultura Sunda Ngariung ini merupakan sebuah program eduwisata budaya Sunda yang menggabungkan seni pertunjukan, pameran budaya, workshop interaktif, hingga kuliner tradisional. Ini kami membuat sebuah programnya dalam hal ini adalah Kultura Budaya Sunda, di mana program ini adalah pengembangan dari fungsi edukasi yang tadi. Pada prinsipnya memang 5 fungsi tadi, ketika kita bicara edukasi, karena ini kebun raya, hakikatnya adalah di sini edukasi lingkungan. Tapi kami di sini memberi nilai lebih bahwa edukasi itu kami di sini juga menyelenggarakan edukasi budaya atau mengoptimalkan fungsi digital. Namun kami tidak lupa juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Fungsi edukasi, dalam hal ini added value kita tambahkan budaya Sunda, bukan hanya edukasi lingkungan, juga tidak lupa dengan fungsi konservasi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT Mitra Natura Raya selaku mitra pengelola. Karena selain sebagai kawasan konservasi, ternyata Kebun Raya Bogor juga bisa dijadikan sebagai edu wisata budaya yang tentunya bangunan yang digunakan semi permanen dan ramah lingkungan. Memberikan apresiasi dengan adanya inisiatif kolaborasi untuk program kultura ini. Jadi nanti pada saat musim liburan sekolah, anak-anak bisa berkunjung sini, bisa belajar budaya juga. Mungkin ke depan bukan hanya budaya Sunda, tapi berbagai budaya yang ada di Indonesia secara bertahap akan bisa dikenalkan di sini. Bagaimana? Tertarik mengajak keluarga Anda ke sini? Kultura Sunda Ngariung bisa dinikmati mulai 20 Juni hingga 12 Juli 2026, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Momen ini juga bertepatan dengan libur sekolah. Untuk merasakan perkampungan Sunda tempo dulu ini gratis karena sudah bagian dari fasilitas dari pembelian tiket masuk Kebun Raya Bogor. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Saudara, menemani keseruan ajang Jakarta Fair 2026, PT Pertamina Persero turut ambil bagian dengan memberdayakan produk UMKM dan mendukung pelaku usaha lokal. Melalui booth Bright Store yang membuka akses pasar lebih luas sekaligus mengajak pengunjung untuk bangga menggunakan produk lokal. Kemeriahan Jakarta Fair Kemayoran 2026 kini semakin lengkap dengan kehadiran booth Bright Store by Pertamina. Di sini Anda bisa menemukan beragam produk unggulan UMKM, mulai dari camilan, sambal, frozen food, hingga minuman segar yang siap menemani keseruan Anda selama di area Jakarta Fair. Tak hanya menawarkan kuliner, booth ini juga ramai dipadati pengunjung untuk memanfaatkan aplikasi My Pertamina demi mendapatkan promo menarik. Salah satunya adalah pembelian tas Bright Gas yang menjadi buruan warga karena kemudahan transaksi digitalnya. Kami melihat bahwa Jakarta Fair ini menarik banyak sekali masyarakat, baik dari kalangan menengah maupun atas, dan kami berharap bisa mengenalkan produk UMKM ini ke konsumen-konsumen yang lebih luas. Jadi kalau selama ini kan kadang-kadang UMKM ini hanya bisa beroperasi di daerahnya masing-masing. Harapan kami pada saat ini adalah satu, memperkenalkan produk, terus kemudian memperkenalkan e-commerce kami. Target dan harapannya sih tentunya akan ada penjualan baik yang berlangsung saat ini juga ke depannya. Langkah Pertamina dalam mendukung UMKM dalam negeri dirasakan langsung dampaknya oleh para pelaku usaha kecil yang terlibat. Melalui fasilitas tempat dan promosi, volume penjualan mereka pun meningkat tajam selama pameran berlangsung. Jadi setelah kita ikut Gen UMKM, kita tuh nggak dilepas aja Mas. Event-event besar seperti PRJ ini, kita didampingi secara, kan rata-rata UMKM itu kan yang bermasalah di keuangan Mas. Kita untuk pendanaan, kita disupport tentang menyusun semuanya, pembukaan kita secara rapi. Jadi kita tuh secara UMKM naik kelas benar-benar, bukan secara mental tapi juga secara manajemen kita jadi bagus. Jadi, bagi Anda yang berencana menghabiskan akhir pekan di Jakarta Fair, jangan lupa mampir ke booth Bright Store by Pertamina. Karena dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya membawa pulang produk berkualitas, tetapi juga turut membantu pelaku usaha lokal untuk terus berkembang dan mandiri. Dukung terus UMKM Indonesia dan bangga pakai produk lokal. Tim Liputan, Kompas TV. Sampai Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Belanda menghantam Swedia 5-1 pada pertandingan kedua grup F di Houston Stadium, Amerika Serikat. Informasi lengkapnya usai jeda.
Saudara, Belanda menghantam Swedia 5-1 pada pertandingan kedua grup F di Houston Stadium, Amerika Serikat. Baru masuk babak pertama, skuad asuhan Ronald Koeman langsung memegang kendali permainan. Belanda sukses memborong 2 gol Belanda. Pesta gol Belanda akhirnya ditutup pada menit 89. Skor 5-1 bertahan hingga laga usai, sekaligus mengantarkan Belanda ke puncak klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin. Tim Panzer Jerman memastikan diri lolos dari fase grup Piala Dunia setelah menumbangkan Pantai Gading 2-1. Jerman yang akhirnya keluar sebagai pemenang lewat gol ke. Pendukung timnas Jepang dan Tunisia berpesta di Monterrey, Meksiko menjelang match kedua. Jepang dan Tunisia akan berhadapan dalam penentuan lolos ke fase gugur. Rekaman dari lingkungan Barrio Antiguo menunjukkan para penggemar bersorak di jalanan bersama warga setempat. Mereka berbaur, menari dan berfoto bersama. Seolah tak ada persaingan di antara mereka. Padahal esok hari, Jepang akan bertanding melawan Tunisia. Jepang memiliki 1 poin di grup F setelah bermain imbang melawan Belanda. Sementara Tunisia memasuki pertandingan tanpa poin setelah kekalahan di laga pembuka melawan Swedia. Seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport. Tetap bersama kami masih akan kembali usai jeda. Kita tiba di akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan 1,5 jam ke belakang. Saya Bima Latenaya. Saya Cindy Permadi. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.